Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yogi Pradana Marta dalam channel Motivasi GERD dan Anxiety. Oke teman-teman, nanti ketika pada video ini terdapat suara-suara yang berisik, saya mohon maaf ya, karena ini saya mengambil gambar dalam suasana hujan, turun hujan ya ini teman-teman, sedang turun hujan. Mungkin di beberapa tempat, mungkin juga salah satunya di tempat teman-teman juga sekarang dalam keadaan musim hujan gitu ya. Sedikit cerita, dulu ketika musim hujan seperti ini ya teman-teman, musim turun hujan gini, saya juga merasa cemas teman-teman. Mungkin banyak dari teman-teman yang sekarang sampai sekarang pun juga masih merasakan cemas ketika turun hujan. Yang dicemaskan adalah ini hujan terakhir yang bisa teman-teman lihat nanti akan mati gitu ya. Dulu gitu teman-teman, yang saya cemaskan adalah ketika turun hujan, maka ini adalah hujan terakhir yang bisa saya lihat gitu ya. Nah, di sini saya ingin membahas bagaimana sih cara mengatasi kecemasan gitu ya teman-teman. Banyak dari teman-teman yang request dan bertanya kepada saya bagaimana cara melawan atau bagaimana cara mengatasi kecemasan gitu. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kecemasan itu dapat kita antisipasi dalam dua cara ya. Yang pertama adalah kita antisipasi sebelum kecemasan itu muncul gitu. Kemudian kedua adalah kita antisipasi, yang tadi pertama kan kita antisipasi sebelum kecemasan itu muncul ya, dan yang kedua adalah kita menangani ketika kecemasan itu sudah muncul gitu. Jadi ada dua ya caranya. Nah, kita harus tahu dulu biasanya kecemasan dan gelisahan itu munculnya kira-kira pukul berapa gitu ya. Ini kalau pengalaman saya dulu mungkin sama ya, dari beberapa teman-teman yang sudah pernah curhat itu sama. Biasanya kecemasan itu akan muncul ketika menjelang maghrib seperti ini teman-teman. Nah ini saya mengambil gambar menjelang maghrib teman-teman ya, ini langsung ya menjelang maghrib. Jadi ketika menjelang maghrib biasanya kecemasan, kegelisahan itu akan muncul dengan tiba-tiba gitu saja, tiba-tiba. Kemudian nanti juga akan muncul kembali ketika kita biasanya akan tidur gitu ya, tengah malam gitu, kita juga akan merasakan kecemasan gitu. Jadi di sini nanti akan saya bahas beberapa cara mengantisipasi dan menangani kecemasan gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita harus mengantisipasi sebelum cemas itu datang. Nah, kita kan sudah tahu bahwa kecemasan itu nanti biasanya munculnya kan akan maghrib ya, sehabis asar gitu. Jadi yang pertama adalah kita lakukan refreshing teman-teman. Kita refreshing ke tempat-tempat yang kita sukai ya, refreshing. Tetapi ingat, kita tidak boleh, memang benar ya, refreshingnya untuk mengalihkan cemas, tapi di dalam otak itu jangan didoktrin bahwa teman-teman itu refreshing untuk mengalihkan kecemasan gitu. Paham ya sampai di sini? Karena apa? Ketika teman-teman berpikir bahwa sekarang sedang refreshing untuk menghilangkan kecemasan atau mengantisipasi kecemasan gitu ya, mengalihkan lah istilahnya, mengalihkan kecemasan, maka secara tidak langsung otak itu sudah merekam bahwa teman-teman itu refreshing untuk menghindari kecemasan gitu. Maka yang ada di dalam otak adalah kecemasan gitu, cemas gitu sudah. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah kita refreshing ya refreshing saja gitu, mencari hiburan gitu. Jangan di dalam otak itu sudah disetting bahwa kita refreshing untuk mengalihkan kecemasan gitu. Jangan. Ketika kita sudah mendoktrin kita refreshing untuk mengalihkan kecemasan, maka yang terjadi malah akan tidak nyaman. Ketika teman-teman berada di tempat refreshing itu, teman-teman sudah tidak akan nyaman karena di dalam otak itu sudah berpikir tentang mengalihkan kecemasan gitu. Berarti yang ada cuma kecemasan gitu, sudah terbayang-bayang lagi tentang kecemasan gitu ya. Jadi refreshing ya refreshing saja, tidak usah berpikir tentang kecemasan gitu. Kemudian yang kedua adalah teman-teman bisa melakukan aktivitas yang teman-teman sukai gitu. Itu dilakukan sebelum kecemasan itu muncul ya teman-teman. Jadi sebelum kecemasan itu muncul, teman-teman bisa melakukan aktivitas yang teman-teman sukai gitu. Suatu contoh misalnya olahraga, goes, naik sepeda ya. Kemudian bisa juga itu main musik gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan sebelum teman-teman mengalami kecemasan gitu. Dan upayakan teman-teman memiliki PR gitu ya teman-teman. Maksud saya harus memiliki PR gini teman-teman.
suatu misal ya, ini teman-teman suka musik misalnya, teman-teman suka musik, kemudian teman-teman menghafalkan chord, menghafalkan kunci-kuncinya ya, dihafalkan. Nah itu nanti kan secara tidak langsung otak teman-teman itu akan memikirkan terus tentang kunci. Nanti setelah A kuncinya ke C, setelah ke C ke D misalnya, seperti itu ya. Jadi ruang untuk memikirkan kecemasan, ruang untuk memikirkan sakit itu kan sedikit demi sedikit terkikis oleh kesibukan otak untuk menghafalkan chord-chord lagu itu misalnya, seperti itu ya teman-teman. Atau bisa juga dengan kita berhitung, misalnya 4 kali 4 sama dengan 16, 4 kali 5 sama dengan 20 gitu. Jadi otak kita dipaksa untuk berpikir di luar penyakit dan di luar kecemasan gitu ya. Sampai di sini paham ya teman-teman? Itu dilakukan sebelum kecemasan itu datang gitu ya. Kemudian teman-teman juga harus memiliki akal logika yang benar ya teman-teman. Sebelum kecemasan itu muncul, teman-teman harus bisa berpikir, kenapa ya saya kok bisa cemas gitu. Coba dipikirkan, apa yang membuat cemas gitu. Kalau tidak ada alasan yang tepat, teman-teman bisa juga berpikir, tidak lagi kena masalah kok cemas gitu ya. Tidak ada masalah kok cemas. Saya bisa mengatasi gitu. Intinya teman-teman harus memiliki kepercayaan diri bahwa teman-teman itu pasti bisa mengatasi kecemasan itu ketika nanti kecemasan itu akan muncul gitu ya. Tidak sedang dalam masalah kok cemas gitu. Jadi teman-teman harus menerapkan pola pikir itu. Menerapkan pola pikir, biarin. Tidak dalam masalah kok cemas gitu ya. Jadi nanti otomatis teman-teman setelah memiliki pemikiran seperti itu, ketika cemas datang bisa mengalihkan gitu. Nah, cara yang kedua adalah ketika terlanjur kecemasan itu sudah muncul ya teman-teman. Ketika kecemasan itu sudah muncul, maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah terima saja. Kecemasan itu terima saja. Dan kalau saya dulu mencari sesuatu yang bisa menenangkan gitu ya. Ketika kecemasan muncul, apa yang harus pertama kali saya ambil? Yang pertama kali saya ambil adalah handphone. Kemudian saya melihat YouTube. Karena dengan saya melihat YouTube, kebetulan YouTube-nya adalah tentang GERD dan anxiety ya. Itu otomatis kecemasan saya akan berkurang teman-teman. Karena sebenarnya kecemasan ini memikirkan tentang kematian, memikirkan tentang keparahan suatu penyakit gitu ya. Jadi ketika saya melihat motivasi tentang GERD dan anxiety itu, sedikit demi sedikit juga kecemasan itu akan memudar gitu. Ketika ya biasanya menjelang maghrib seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi setiap menjelang maghrib itu saya sudah standby pegang HP ya. Ketika cemas langsung lihat YouTube gitu ya. Tapi sebelumnya saya juga sering teleponan sama calon istri saya gitu ya. Jadi sebelum kecemasan datang saya telepon. Yang penting telepon supaya lupa dengan kecemasan gitu. Jadi ketika kecemasan itu muncul, maka yang pertama adalah pasrah saja dan yakinkan otak bahwa teman-teman bisa mengatasi kecemasan itu dan bahwa tidak akan terjadi apa-apa gitu ya. Tidak usah berpikir tentang ini saya mau gila gitu, tidak usah. Jadi anggap saja itu biasa, kemudian dan teman-teman itu bisa mengatasi kecemasan itu gitu ya. Dianggap biasa, diterima saja, dan teman-teman anggap teman-teman bisa mengatasi itu dengan segera gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah ini yang paling simpel ya teman-teman, yang dulu juga saya lakukan gitu, tapi ini bisa dilakukan ketika siang hari gitu ya. Ketika kecemasan itu muncul, maka teman-teman bisa pergi ke tempat yang luas, suatu misal lapangan ataupun ke pantai atau ke bukit gitu ya. Bukan untuk apa-apa, tapi cuma untuk silahkan teman-teman berteriak. Teman-teman berteriak sekeras-kerasnya, berteriak saja ya, supaya teman-teman itu merasa plong gitu. Bisa teman-teman tertawa sekeras-kerasnya, bisa teman-teman berteriak sekeras-kerasnya. Kenapa saya menyuruh ke tempat yang sepi, ke tempat yang misalnya ke tebing ataupun ke istilahnya ke sawah, ke lapangan, ke pantai gitu ya. Itu supaya teman-teman tidak dianggap gila. Nanti kalau berteriak-teriak di sekitaran lingkungan rumah kan akan aneh gitu ya. Wah, itu kenapa dia kok teriak-teriak, mungkin gila gitu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan itu di tempat yang sepi, tetapi jangan memikirkan yang aneh-aneh ya. Sepenting teman-teman ke tempat yang ke tempat yang luas,
berteriak-teriak untuk merefresh pikiran gitu. Karena sudah terbukti ketika kita stres, ketika kita cemas, kita pergi ke tempat yang luas, kemudian kita berteriak-teriak sekeras mungkin, itu akan menghilangkan rasa-rasa itu teman-teman. Coba ya, ketika kecemasan itu muncul, coba nanti teman-teman coba besok ya, ketika siang hari. Jadi misalnya cemasnya biasanya jam 5 gitu ya, jadi jam 4 teman-teman refreshing saja ke tempat yang luas itu sambil menunggu kecemasan itu ya. Ya semoga tidak cemas ya, tapi ketika kecemasan itu muncul, silahkan berteriak-teriak sekeras mungkin. Nanti insya Allah itu akan hilang teman-teman, kecemasannya akan hilang plong gitu ya. Itu bisa dicoba, trik dan tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, teman-teman subscribe ya, supaya teman-teman dapat mendapatkan pemberitahuan dari video yang akan saya upload berikutnya. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semuanya. Semoga lekas sembuh, semoga lekas sehat. Saya akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.